Ganmo akhirnya keluar. Ganmo. Ini buat ini sih, buat ngincer lady sana sih. Iya, bagus banget buat ngincer Frostnya juga bagus. Bahkan kalau lagi dalam kondisi menang ya, kayak ngincer dunia aja, dunia bisa mati itu. Ngincer yang depan sekalipun. Gila mereka masih bawa ini loh. Masih bawa main poking Mozi loh. Tapi Mozi paling gak roam ya, paling gak Mozi roam. Kalau Iya Mozi sih. mid lane tuh harus menang banget di early. Oh iya. Ngasih Karena pressure gak ya. ada damage jadinya. Gak ada damage sih ya. Ya. Oke, tapi kita bakal lihat untuk game yang kedua ya Net. Dimana Falcon Yes. ini masih tertinggal 1 poin. Gak masalah, karena Dominator yang justru dapetin poinnya. Dan tinggal gimana? Apakah bakal ada match point buat Dominator di game kedua kali ini setelah permainan yang begitu mendominasi di game pertama? Yes, seharusnya ini akan menjadi boost mental juga untuk mereka karena mereka sudah dapetin poin pertama mereka dengan draft yang kalau misalkan dilihat secara keseluruhan entah kenapa sih gue masih lebih ke arah dominator ya. Walaupun memang permainan di awal-awal ini lumayan cukup agresif dan bahkan dari Ganmo-nya dicicil tapi harusnya masih bisa untuk menahan, at least dia bisa dapetin heal juga nantinya dari L-nya dan juga dia bisa nge-clear wave-nya. Dapat at least Freddy lumayan, adu smite-nya dia gak kalah dan ini ngebuang gerakannya FF. Yep. Lumayan itu, karena invasi ya meskipun emang gak kepanis kill, gak tau Asin dapet gak tadi? Kalau dapet juga rugi Dapat banget. ya harusnya ya. Kalau dapet juga rugi banget ini dari FF-nya. Tapi Iya. dia smite sih harusnya enggak ya. Gak tau lagi ya. Harusnya sih tadi enggak ya, harusnya ya. Smite-nya soalnya di red buff tadi. Di red Iya. buff ya, diadu ya tadi. Dan Freddy yang masih dapetin dan itu keuntungan yang lumayan bagus. Dia buang gerakan artinya one step behind aja buat level 4 nih. Lebih Iya. cepetan Freddy ini. Menurut aku sih kayak dari Dominator ya. Ini selama mereka tadi nggak kalah. Jadi dan dia nggak ke pick off itu masih aman-aman aja sebenarnya buat Dominator. Yes. Masih awal yang sebenarnya nggak terlalu bakal ketinggalan banget dari tim Falcon juga. Nah, ini benar-benar coba untuk saling memberikan kerusuhan satu sama lain. Walaupun memang terlihat Falconnya akan lebih menginvasi di awal-awal, lebih rusuh di awal-awal. Tapi Yang ada dapat malah beberapa dominator banyak kan. Iya, malah jadi ya sesuai dengan kata-kata anonim. Justru malah dominator yang megang kendalinya. Goldnya terlihat jelas tuh. Lebih Tadi yang ke Taskboard arah tuh dominator tadi. dilempar kapal blade juga dapat lasitnya. Jadi kayak banyak banget yang diambil sama Dominator. Perebutan resource-nya. Dengan lasitnya Ganmo juga. Dengan tadi semacam on point juga dari Freddy ya. Banyak banget. Mungkin karena formasi 2-2-1 juga sih yang dibawain sama Dominator ya. Jadi dari untuk pembagian dari gold dan juga XP ini masih adil juga untuk semua pemain. Dan sementara di remit kali ini masih ada pressure yang dilakukan oleh Falcon. Dan jangan lupa teman-teman besok ya berarti bakal ada hero baru Mengnya yang bisa kalian cobain di server global juga. Nah buat Tadi kalian udah ada gue penasaran. pilih. Tadi gue ada belum main sih. Cuman gue udah lihat ada pilihan emangnya tadi. Oh iya? Di HP gue ya. Oke. Mungkin besok baru bisa dimainin kali No. Mungkin. Tadi gue belum Mungkin ya. pilih aja. Oh iya. Di Dan sekarang- HP Realme lo itu kan. Iya. Gue pakai Realme. Mantap. Mantap. Cakep Cornet. Tapi ya Dominator ya, sejauh ini mereka nggak kelihatan agresif kayak di game yang pertama, nggak masalah menurut aku karena mereka masih menang resource war juga. Nggak ada yang belum ada yang ke pick off juga, mungkin masih nunggu nanti sampai Tyrant yang muncul di menit yang keempat. Dan sampai sekarang ya tinggal mainin rotasinya si L juga nih selama posisi dari Toshi nggak bakal ke pick off, tapi Wawa. Coba untuk bertahan melawan 2 orang Freddy tapi tampaknya masih belum cukup juga damage-nya. Dan itu membuat dari Wawa masih bisa dapetin healing view. Di belakang outer towernya di arah bawah pun juga ada beberapa serangan. Tapi masih sama-sama bertahan dan bahkan L yang dapetin healing view ya. Ini kalau misalkan di ranked gak pernah nih. Pasti romernya bakal pulang dan healing view-nya itu dikasih ke farm lane ya. Tapi ini juga ini sih karena Dolia ya. Maksudnya farm lane lagi seger nih ya. Kalau kecil dikit doang di heal sama Dolia juga balik. Tapi lihat ada Cannon Blast lagi-lagi menjadi lini paling depan. Tapi lagi berenang kalau kata Cimo dan juga Anonim ini enaknya Dolia ya. Selain dia bisa nge-stun, bisa nge-reset ulti temen atau ininya mengganggu musuhnya, dia juga bisa berenang. Dia bakal nge-trap ini sih, nge-trap daerah rivernya sih. Jadi mungkin bakal mikir 2 kali juga buat Falcon ketika mereka mau coba untuk ngerusuk ke arah rivernya ya. Mungkin emang powernya dari si Dole ini di area air. Ini mau nge-set up di Tyrant kemungkinan ya. Harusnya. Karena sudah mulai 10 detik lagi juga. Tapi gue gak tau nih, ini bakal ada yang TP atau enggak. Atau jalan kaki Cipeng. Jalan kaki kan dia? Dia bakal coba sih. Jalan kaki kayaknya. Karena barengan juga nggak masalah. Karena bakal saling nge-cancel kalau sama-sama teleport ya. Ya udah mulai dibuka. Udah mulai di set up juga. Dan tampaknya akan dikontes karena 5 player sudah mulai berkumpul. Adu smite kah akan terjadi di sini karena sudah mulai low tapi diincar begitu saja dari class lanernya. Cipengnya down, mencoba untuk dibalikan keadaannya. Di reset melodinya karena Thor Kaiser ya akan mencoba untuk maju kembali. Tapi tampaknya masih terlalu jauh, tidak mungkin bisa dikejar. Oh ternyata dibalikan keadaannya dan justru Dominator yang terlalu memaksakan dirinya ke arah midnya dan harus kehilangan 3 orang dan hanya tukar 1 karena Bobby-nya saja. Wah itu kena freeze. Kena frozen itu.
Kena Frigid Prison dari Ray tadi. Iya. Di depan Winter is Here juga kayak maksa banget tadinya sebenarnya. Buat ngejar dia nggak nyangka itu ya. Wah, tadi padahal sebenarnya udah untung banget loh buat Dominator. Mereka dapetin Tyrant, mereka juga dapetin Bobby. Cuma jadi rugi gara-gara Toshi sama L-nya tumbang. No. Wah, kecolong juga dong Cannon Blast-nya. Kalau tadi dilempar satu Cannon Blast dan berhasil dapat merah juga sekalian ya. Agak rugi sementara ini buat Dominator jadi keunggulan gold yang tadi awalnya mereka pegang udah mulai nggak pegang lagi. Udah mulai tertinggal dari Falcon jadi. Wow. Game kedua Cimo tiba-tiba agak nge-swing ke arah tim Falcon nih. Iya, Gimana, Cimo? dan susah ya, dan susah karena posisinya mereka tadi tim fight-nya nggak ada Chipangs. Jadi kalau misalnya ada Chipangs mungkin itu Ray masih bisa ditahan ya. Iya, setuju. Gak ada Chipangs tadi tuh. Cipengnya diincer duluan tadi ya. Nah, udah mati duluan dia. Alright, berarti masih mungkin kalau misalnya ngomongin soal next team fight-nya bisa diandalkan dari Cipengnya akan ngebuat momen atau enggak karena memang tadi iya setuju juga sih karena Cipengnya dimatiin duluan jadi kayak momennya ya cuma Freddy cuma bisa nebein doang karena dia mengandalkan ultinya tapi di sini masih ada arah di blade masih bisa mundur ke arah belakang mencoba untuk maju ke arah depan lagi Freddy-nya masih belum bisa karena nggak ada wave dan itu yang membuat mereka disengage nggak mau maksain di arah mid lane-nya no. Iya lumayan sih tapi paling tower kecil sedikit ya dan pressure-nya masih ada meskipun yang di bawah mereka kehilangan tower duluan farm lane nih. Ini nggak enaknya lawan Lady Isan bisa banget dicicilin pakai enhance basic attack dari ini ya rolling rate nih. Lihat lagi Cimo. Iya. Coba untuk Haras mengambil tasbornya digocek Cannon Blast-nya buset dah Bang Freddy ampun gak sih Bang? Tutor gak sih Bang Freddy? Dan ini sebenarnya yang mengerikan dari Falcon ya, kalau pas mereka dapat momentum net, mereka mainnya nge-press terus. Dan Chipangs bakal coba ditahan, Cannon Blast-nya masih bisa dihindari, tapi Chipangs gak bisa berhindar harusnya dari Winter is Here. Tapi ternyata tarik omonganku, karena masih bisa bertahan dari Chipangs-nya backup datang dari pemain-pemain Dominator. Dan Falcon kali ini mencoba untuk nge-press karena Jel-nya tumbang. Freddy mencoba untuk bertahan, terkena stun lagi-lagi dan itu dia Wind Slash yang membuat pemain-pemain dari Dominator gak bisa bergerak dan L yang akan survive sendirian. Masalahnya jadi kerugian karena Freddy-nya tumbang dari Dominator. Wah itu stunnya cantik banget sih No ya. Wah susah sih. Tadi posisinya nggak pas banget, pasti pengen mundur mereka masih mau lanjutin. Dan kalah jumlah dan posisi dari Jel yang di depan banget agak jadi ini ya, jadi bencana juga di kematian. Udah mati Jelnya, si pengen lagi balik jadi 3 lawan 5 jatuhnya. Count number banget. Bener banget dan ini situasi yang dimanfaatkan dengan sangat amat baik oleh Falcon. Dan bahkan kita lihat juga coba untuk mengejar ketertinggalannya 2000 hingga 3000 gold di awal-awal. Toshi mencoba untuk menyicil dengan menggunakan Arlie-nya, tapi tampaknya ini walaupun emang udah di reset berkali-kali ya dari Kaiser-nya, tapi nggak selincah dan nggak serusuh Hansin sebelumnya sih Kaiser ini. Ya beda. Kaiser bukan tipe-tipe yang bisa ini ya, ngemakro ya, karena kemampuan dia untuk escape sebenarnya nggak ada dan lebih banyakan tuh kemampuan dia untuk badanin orang dan dia batu banget. Sebenarnya kalau dia udah kaya menangin gold gitu kan ya. Sekarang kalah 2 level. Dunia level 11 dari Freddy level 9. Ini agak jadi PR juga nih nantinya. Ya, ini sama kayak game pertama ya, karena perbedaan levelnya ini jadi PR juga untuk pemain-pemain Dominator. Dan sekarang dari Falcon masih langsung melakukan press juga di area mid-nya. Karena seperti yang tadi aku udah bahas, kalau Falcon dapetin satu momentum, mereka udah pasti bakal nge-press sampai ke area jungle. Dari segi item memang dari awal udah bikin Frosker juga untuk ngasih efek slow. Sementara ada X of Torment juga dari kedua belah klasman, jadi harusnya nggak terlalu berbeda jauh ya. Yes, masih bisa dihindari tapi kita lihat dari satu Cannon Blast-nya. Radiant sudah mulai di pop up juga mencari informasi di mana anak-anak Falcon berada karena baru terlihat 3 orang doang yang sudah show. Dan ini dia sudah mulai muncul objektifnya dan tampaknya nggak mau diadu, dilepas Tyrant-nya. Dan Masih iya nggak mau maksain. ya masih kalah level banget. Masih belum punya power kayaknya buat beneran team fight-nya. Kalau lebih pilih buat main aman aja jadinya. Ngambil buff-nya sendiri, ngambil areanya sendiri dulu. Mainin makronya juga mereka bisa ngadu farm-nya sebenarnya. Dia bisa aja nge-recover ya. Recover ketertinggalan cuma dari farming aja. Sebenarnya masih mungkin aja itu. Masih bisa ya. Iya Tapi recover. tapi kayak emang nggak tahu sih kalau momentumnya si Dominator ini bakal agak susah, no. Karena ngeliat gold difference-nya udah lumayan makin menjauh sih, terutama untuk Toshi dan juga Bobby ya. Iya, ini benar-benar bahkan dari Ellen pun juga dia masih lebih memilih untuk Radiance karena cari informasi kayaknya lebih mahal dibandingkan untuk nge-cover dengan menggunakan Redemption. Tapi ya kita nggak tahu di mid game-nya apakah bakal diganti atau enggak karena ada satu Cannon Blast. Komit karena Freddy masih mencoba untuk di-cover dan masih bisa untuk bertahan. Tidak, ternyata Winter is Here terlalu menyakitkan dan membuat dia ter-take down di arah mid lane-nya. Walaupun masih bisa untuk membersihkan minion wave, tapi lihat di arah atasnya, wawanya tiba-tiba nge-split push. Mencoba untuk mendapatkan satu inner tower di arah atas.
Wah ini wave gede sih, ini wave gede. Bakal perlu di-clear dan PR banget nantinya buat mereka untuk nge-clear ini. Masalahnya kondisinya sebentar lagi itu Enhanced Tyrant sama Enhanced Overlord ya. Kalau dalam kondisi sekarang mereka mau nggak bisa kontes ini sama sekali nantinya. Ya sulit sih ya. Karena gue ngeliat juga sebenarnya Kaizernya jadi gampang banget ketahan sama Winter Shear sama Frigid Prison juga. Dan Chipangs yang udah ketahuan posisinya juga di area Brushmith, dicek dengan satu ball cannon blast. Keganggu banget ini di depannya Dominator sebenarnya. Karena pokingnya pemain-pemain Falcon ini gila banget. Iya, benar-benar nih cannon blast-nya udah mulai kerasa menyusahkan nih. Benar-benar nge-stun, nge-damage juga karena dia benar-benar walaupun memang posisinya dia sebagai roam ya, tapi tetap menyakitkan dan insta-kill. Wah, gila sih. Jarangnya mati nggak tuh? Iya. Sakit Gila banget. Ini ya, butuh nyari momen sih, butuh nyari momen banget. Dharma yang bisa nyiptain momennya nanti. Kalau nggak bakal susah banget, dia mesti lompatin Adisanya atau mungkin lompatin Princess Cross-nya. Ini dia momennya, karena dia menunggu di arah Brass. Dan langsung didapatkan satu poin kill terhadap satu orang lain di Sun. Freddy masih mencoba untuk bertahan kena blast, tapi tidak bisa untuk menahan terlalu lama. Langsung tertrade, dan bahkan Toshi pun tidak memaksakan posisinya karena tidak ada badan. Mencoba untuk mendapat satu poin kill, tapi masih bisa bertahan dari seorang FF. Dan masih bisa untuk disengage. Dan kita lihat sini Wawa, Ray, nge-trap. Masih bisa untuk maju karena depan Toshi. Masih mencoba untuk bertahan, masih bisa untuk pindah ke payung belakangnya Toshi bergocek akar Toshi. Dan bahkan kena blast, masih bisa bertahan di sana Cimo. Wah gila sih, itu hampir banget. Tapi bagus banget dari Chipangs karena dia nahan satu pemain tuh dari belakangnya. Ada Ray yang mau coba untuk nge-cover pemain dari Falcon. Dan sekarang Dominator, mereka udah mulai dapetin momentumnya. Chipangs yang berhasil untuk numbangin Bobby dan numbangin Ray itu jadi pemain yang cukup mahal untuk pemain-pemain dari Dominator. Dan sekarang Overlord tidak akan bisa dikontes oleh Falcon. Gila, satu momen no. Ada harapan sih jadinya, ada harapan. Dan dari posisinya dari Toshi bagus banget reactionnya. Sayangnya Cannon Blast yang terakhir ya, yang bikinnya nggak dapetin kill tambahan. Kalau dapet lagi bagus banget. Dan menurut aku ya, itu thanks to ini juga sih, Autumn Storm-nya sih. Iya, bagus banget. Atau Storm-nya dipakai aja tadi. Kiting-kitingnya jadi bagus parah buat dia mainin pergerakan yang dipunya sama Wawa tadi. Iya. Kalau misalnya dilihat dari fight barusan, Falcon harus benar-benar aware sih dari setiap brush yang ada. Itu perkara satu momen dari FF-nya nggak ngecek ke arah brush dan itu yang diincar lebih ke arah farm lane ya. Dan kita di sini masih ada Wind Flash. Kena seorang L, masih ada Cannon Blast juga bersama dengan Winter Isir, tapi masih menahan dan bahkan mencari informasi di mana Chipengnya berada. Itu dia, udah mulai maju. Ternyata satu orang tidak bisa bertahan karena masih ada JRL juga. Masih mencoba untuk ada Celestial Melody, mencoba untuk mereset kembali satu Invisible Warrior di Zone of Free. Tampaknya mereka juga nggak bisa terlalu maksain karena wave terlalu jauh di dari ketiga lainnya. Atas dapat satu offroad yang tadi dipakai sama pemain Dominator ya, berhasil dapetin satu inner aja, lumayan, dan dapetin FF bagus banget tadi. Inisiasi awal di depan Toshi yang free hit ya, dengan Chipeng yang buka tutup mantra, bagus parah. Itu yang mereka butuhin dari tadi. Iya, yang kayak kamu bilang, no, butuh satu momentum. Momentumnya harus dari si Chipangs ya. Dan emang kejadian sekarang, dan sekarang split akan dilakukan sama Chipangs ke area bawah mendorong. Tentunya Shadow Vanguard yang sudah mulai bergerak dan sekarang Dominator. Mereka yang langsung nge-press. Jadi masih jadi keuntungan untuk Dominator sekarang. Yang gue suka dari Dominator tuh kalau mereka abis menangin fight ya, mereka langsung cari objektif yang bisa mereka dapetin untuk nambah keuntungannya. Dan biru itu lumayan banget birunya. Dan sebenarnya sama kayak Falcon sih. Yeah. Jadi emang dua-duanya sama-sama butuh momentum. Itu dia, jadi ada momennya tadi dengan Toshi Chipeng yang mereka ngandelin banget untuk mantra di sini. Ih, itu ngepokingnya lumayan serem juga ya, dia masih punya Maple Tints untuk mundur. Tapi ngepoking ke arah Wawa, mungkin ngetes doang ya apakah damage-nya udah masuk, tapi kayaknya masih bisa ditahan sama Wawa sih. Tinggal tunggu ini Jerl, positioningnya juga harus bagus. Kalau sampai Jerlnya tumbang, bakalan agak sedikit sulit mungkin teamfight buat dari Dominator, karena damage-nya nggak bakalan double, nggak cuma dari Toshi doang. Yes, ini benar-benar kesabaran harus dilakukan oleh Chipeng yang menunggu timing yang tepat. Gila, dia udah 2 jam nunggu di situ loh. Dan itu dia timing yang tepat, terus mantranya dikomboin dengan flashness-nya dan juga flash mengincar ke timing dan juga tepat banget ke arah seorang Bobby. 2 kali Bobby-nya diincar. Dan mereka udah gak ada lagi farm laner-nya, dan ini terbuka bebas juga untuk Tyrant yang mungkin akan sangat mudah diamankan oleh Dominator. Kesabaran sih, sabarnya Chipeng sih ya, buat tungguin Bobby. Itu dari tadi Bobby yang tungguin, dan bener udah 2 jam di sana sampai akhirnya dapet ya. Gila sih, Chipangs ini emang key playernya untuk Dominator di game yang kedua. Kalau nggak ada dia, nggak ada kan ada momentum seperti itu. Dan pressure-nya nggak akan bisa berjalan dari pemain-pemain Dominator. Dan sekarang split push doang yang bisa dilakukan Wawa di laning atasnya. Sementara 4 pemain lainnya dari Dominator 5 bahkan mereka nggak ada yang pulang.
Mereka mau press terus kali ini. Karena mungkin juga udah ngelihat adanya laning yang berjalan tadi di area bawah. Dan gak terlalu memaksakan dari Dominator main lebih disiplin. Dan Dominator yang sekarang mereka lagi pegang map controlnya. Dan Clue bakal maju ke area depan. Freddy bakal coba untuk masih ditahan. Masih punya satu buah Cannon Blast. Wawa maju ke area depannya tapi bakal diprediksi sama pemain-pemain Dominator. Bisa aja Falcon maksain teamfight tapi kayaknya bakal disengage dari Dominator. Mereka nggak sempat matiin vision fight yang kiri ya, dia langsung ngusir aja. Ya. Yes, dan kita lihat sini ada Unreal Blade. Tapi tampaknya mengincar seorang Dahlia yang masih terlalu tebal. Masih mencoba untuk menahan karena memang terlihat juga common skill-nya masih benar-benar cooldown. Mungkin tinggal seperempat lagi cooldown-nya dari Cipeng. Ketika flash udah ada, mungkin itu waktu yang tepat untuk mereka bisa memulai fight yang mereka butuh. Bobby! Sakit banget itu! Gila, 1 hit lagi tuh Cimo! Tapi setuju sih. Oh, Toshi maju ke area depan kali ini. Memang masih bisa mundur juga dengan Maple Dance dan bakal lebih berfokus untuk dapetin satu buah objektif overload. Tapi kalau ngomongin flash yang tadi Konat bilang ya, biasanya kalau pemain-pemain yang tahu kalkulasinya bener-bener penting banget, dia akan tahu kapan flash tadi digunakan dan di menit berapa lagi nanti bakalan ada eksekusi yang sama. Jadi dihitung ya? Dihitung kalkulasinya. Jadi harusnya Falcon kalau mereka aware, mereka bakal bisa prediksi. Kalau Cipeng sudah akan ada punya flash yang berikutnya. Dan sekarang FF ngebuka tadi memang dengan satu Unreal Blade dan ada satu bukan blast yang ditahan Toshi. Berhasil untuk dapetin Bobby kali ini. Dan tiba-tiba dipaksa Cipeng maju ke depan. Masih mau lebih bakal coba dikejar dan tumbang di tangan seorang Freddy. Dominator. Dan mencoba untuk mengejar ke arah Wawa di belakangnya kali ini Toshi. Gak akan menyanyiakan kesempatan kali ini. Wawa bakal coba untuk menahan Vanguard tapi ternyata dilepas sama Toshi. Lebih mendapatkan satu buah objektif yang lebih mahal. Atau mungkin target yang lebih mahal yaitu FF juga yang sudah mulai terlihat. Dan itu dia Dominator. Benar-benar gak ngasih nafas sama sekali sama Falcon. Dan harusnya tower high ground di area atas yang akan jadi korban. Lanjutin Di dong. sini masih ada fight dan bahkan mereka komit untuk dapetin satu orang kembali. Mencoba untuk menahan tapi tampaknya oh my god what a stand. Tapi masih bisa dibalas kami itu saja dan Dominator mendapatkan game yang kedua.